Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nikan Arinata dengan Nanda Dwi Pratama dan Tri Umi Lestari akan menyampaikan hasil review buku karya Stephen Ward dan Christine Eden yang berjudul Key Issue in Educational Policy yang bertujuan untuk memenuhi tugas konsep dasar IPS SD. Langsung saja kita mulai pada pembahasan kita yang pertama, yaitu pendidikan dan negara. Pendidikan adalah politik yang merupakan cara suatu bangsa mendefinisikan dirinya sendiri dan mempertahankan eksistensi budayanya, serta bagaimana negara mampu mentransmisikan nilai kepercayaan, ide, dan pengetahuan dari generasi ke generasi. Pada tahun 1970-an, komunitas Amis religius di Wisconsin menginginkan anak remaja mereka menjauhkan diri dari pengaruh sekular sekolah, baik negeri atau masyarakat yang tertantang dari pendidikan wajib sampai usia 16 tahun. Pada tahun 1998 di Inggris ada beberapa evolusi kekuasaan dari pemerintah Westminster dengan pendidikan Skotlandia, Parlemen, Majelis Wales, dan Majelis Irlandia. Kontrol pemerintah yang terpusat dalam Undang-Undang Pendidikan 1988 dirancang untuk memantau dan mengontrol berbagai aspek pendidikan, mulai dari mengatur ujian pelatihan guru, diklat, badan pengembangan, dan mengatur perkembangan anak-anak yang lebih luas. Sekolah disediakan baik secara pribadi atau untuk orang miskin pada tahun 1870 oleh gereja yayasan dalam Undang-Undang Pendidikan Pasteur tahun 1870 yang memperkenalkan sekolah dasar untuk anak-anak usia 5-10 tahun, sebelum akhirnya pendidikan diwajibkan pada tahun 1880. Pada tahun 1902, dengan sekolah menyerahkan kontrol pendidikan kepada otoritas pendidikan lokal ini menciptakan sebuah sistem pendidikan yang kemudian dikenal sebagai sistem negara administrasi lokal yang membuat negara pusat tidak terlibat langsung dalam pengawasan pendidikan. Dalam Undang-Undang tahun 1944, pendidikan menengah diberikan gratis untuk semua anak dari usia 11 hingga 15 tahun. Pada tahun 1965, pemerintah Partai Buruh berusaha untuk menghancurkan sekolah dengan komprehensif universal melalui surat edaran yang diminta perubahan terhadap otoritas pendidikan. Kemudian, pada tahun 1981, pemerintah menyediakan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Dengan Undang-Undang Pendidikan 1988, pemerintah konservatif menghapus kontrol pendidikan dari otoritas lokal dengan kurikulum nasional dan ujian nasional. Undang-undang ini memperkenalkan manajemen sekolah yang dirancang untuk memperkenalkan persiapan pasar bebas, yang disusun dengan serangkaian arahan dan undang-undang pemerintah, yaitu Undang-Undang Pendidikan 1992 yang mengeluarkan pendidikan lanjutan dan politeknik menjadi universitas. Pendidikan pada tahun 1993 mewajibkan otoritas lokal dan sekolah untuk mematuhi kode praktik bagi siswa berkebutuhan khusus. Undang-Undang Pendidikan 1994 mengatur guru badan diklat untuk mengatur dan mengontrol pelatihan guru. Kemudian, pemerintah buruh pada tahun 1997 membuat undang-undang dengan rencana untuk menaikkan standar dan memberikan anak-anak dan keluarga mereka keterampilan dan pengetahuan melalui sekolah yang dipandang sebagai solusi kebijakan tentang rencana ambisius New Labour, yaitu menghapus kemiskinan pada tahun 2020. Pada tahun 2000, revisi kurikulum memasukkan kewarganegaraan sebagai subjek dan sistem ujian. Undang-undang memperkenalkan keahlian kota pada 2002, sedangkan tahun 2004 pemerintah mencoba mengurangi biaya variabel untuk mahasiswa. Kemudian dilanjut pada tahun 2005, Undang-Undang Pendidikan mengubah peraturan untuk inspeksi pendidikan yang memberikan Majelis Wales kewenangan untuk mengubah kerangka kerja, di mana pada tahun 2006 Undang-Undang Inspeksi mengembangkan lebih banyak pilihan bagi orang tua dan murid menetapkan prosedur penerimaan yang sah. Program Sure Start dirancang untuk memberikan pendidikan sejak lahir pada tahun 2001. Tahun awal-awal kualifikasi status profesional pada tahun 2007 menyuntikkan kelulusan dengan pengetahuan dan praktik. Hal itu membawa perhatian tidak hanya untuk pendidikan anak-anak,
tetapi juga untuk kesehatan mereka yang lebih luas, mencakup kesejahteraan ekonomi. Baik, lanjut pembahasan kita yang kedua, yaitu pendidikan di pasar. Pendidikan di Inggris dimulai pada tahun abad ke-19 ketika bangsa berada pada puncak ekonomi. Para ekonom menjelaskan bahwa keberhasilan Inggris pada abad ke-19 sebagai negara industri dan ekonomi adalah karena Inggris mampu beroperasi dalam keadaan sempurna, seperti pajak yang rendah, kebebasan dari peraturan pemerintah tentang pekerjaan, dan adanya persaingan pasar bebas. Pada abad ke-19, ekonomi yang sepenuhnya liberal di Inggris memunculkan undang-undang pabrik dan undang-undang kesehatan. Fitur lain dari ekonomi abad ke-19 adalah Petronas dan kedermawanan orang kaya yang menyumbangkan kelebihan uang mereka ke yayasan. Selama abad ke-20, liberalisme pasar bebas surut. Keynes berpendapat bahwa ekonomi akan lebih berhasil jika negara membuat lebih banyak pajak dan menyediakan layanan sosial dalam bentuk perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Liberalisme selalu meneguhkan prinsipnya pada kebebasan dan keadilan individu. Pada akhir Perang Kedua, Inggris sama dengan negara Eropa lainnya, yaitu dalam keadaan miskin. Di balik efek itu, namun ada sisi positifnya, yaitu pemerintah dapat melakukan perbaikan dan rekonstruksi. Untuk perubahan tersebut, pemerintah harus menyediakan layanan sosial termasuk pendidikan bahkan sebelum perang berakhir. Undang-Undang Pendidikan Butler 1944 memuat bahwa pendidikan menengah wajib untuk semua anak usia 15 tahun. Terjadinya krisis minyak pada tahun 1970-an membawa pengadaan politik pendidikan ke akhir konflik di Timur Tengah. Hilangnya kontrol kolonial Inggris di sana menyebabkan kenaikan harga minyak yang memukul produksi di semua ekonomi Eropa. Karena kekurangan minyak industri pun harus melambat dan ekonomi jatuh ke dalam resensi, dan ada saatnya kehadiran tentang peningkatan kejahatan, standar moral yang lebih rendah, dan rusaknya moral tradisional. Pada tahun 1980-an, efek ekonomi global mulai disadari ketika Jepang, Korea Selatan, dan Thailand membeli barang-barang industri yang lebih baik dan lebih murah. Politisi akhirnya mencatat bahwa sistem pendidikan mereka tampaknya menguntungkan dan cocok sebagai keterampilan dasar melihat dan melalui metode tradisional. Selama tahun 1970 dan 1980-an, industri Inggris berubah dan multinasional perusahaan mulai mendominasi berjalannya konteks perapuan ekonomi. Dan inilah masa di mana pemerintah mulai melihat pendidikan sebagai fitur utama ekonomi karena dinilai membuat ekonomi yang sesuai dengan produksi dan industri sebagai salah satu sarana yang memungkinkan Inggris untuk bersaing dalam ekonomi pasar global. Untuk pendidikan ekonomi neoliberalisme memperkenalkan persaingan pasar bebas dalam pendidikan yang berarti pendidikan menjadi komunitas yang dibeli dan dijual, di mana sekolah adalah penyedia dan orang tua juga anak-anaknya merupakan konsumen atau pelanggan. Fitur pertama dari teori pasar global adalah bahwa individu bertanggung jawab atas tindakan dan harus berinvestasi dalam diri mereka sendiri. Peran sekolah waktu itu adalah untuk membekali mereka mengenai ekonomi. Cita-cita neoliberalisme adalah konsumen dapat membandingkan harga dan kualitas barang dagangan di pasar secara berdampingan. Undang-Undang 1988 memulai proses pembukaan layanan pendidikan seperti kurikulum nasional, ujian nasional, dan tabel sekolah yang membuat kemungkinan orang tua dapat membuat pilihan mereka masing-masing. Meskipun cita-cita neoliberalisme adalah bahwa pasar beroperasi sendiri dan tidak ada undang-undang yang ikut campur, tapi regulasi pemerintah diperlukan sebagai kontrol pemerintah yang diperlukan untuk mengatur pendidikan pasar dan mengambil kendali profesi. Pemikiran ideal dalam neoliberalisme tentang pasar adalah masyarakat benar-benar diprivasikan dengan peran minimal untuk memutarbalikkan negara, tetapi keyakinan Blair pada marketing berbeda dengan pemahaman neoliberalisme yang universal.
Pandangannya adalah pasar untuk beroperasi dalam pendidikan agar sekolah benar-benar kompetitif. Maka harus ada keberagaman, jadi kebijakan guru baru diwujudkan dalam Undang-Undang Pendidikan 2002 yang memindahkan sekolah menengah dari keseragaman menyeluruh untuk menjadi sekolah spesialis seperti jasmani, ilmu pendidikan dan teknologi yang disusun dengan Undang-Undang Pendidikan tahun 2005. Hingga akhirnya pada tahun 2007 Perdana Menteri Buruh baru Gordon Brown berpendapat untuk mengakhiri konflik antara pendidikan sebagai pasar dan sebagai layanan sosial. Kebijakan pemerintah dalam 20 tahun terakhir adalah memperkerjakan pasar untuk memperkenalkan efisiensi dalam pendidikan dan untuk melengkapi tenaga kerja sebuah ekonomi global. Teori pilihan neoliberalisme adalah bahwa hal itu meningkatkan kualitas dan standar melalui proses persaingan. Baik, selanjutnya adalah ketimpangan dan sistem sekolah. Nah, pendidikan di Jerman itu dimulai dari tahap prasekolah yang dimulai dari umur 3-6 tahun. Nah, pendidikan ini dinamakan persiapan sebelum pendidikan atau lebih dikenal dengan taman kanak-kanak. Nah, penyelenggaraan taman kanak-kanak paling banyak adalah gereja-gereja, organisasi sosial, dan juga perusahaan atau perkumpulan. Pada mulanya, pendidikan di Jerman dipengaruhi oleh dua lembaga besar, yaitu negara dan agama. Nah, selain itu, negara bagian juga ikut berwenang untuk mengatur sistem pendidikan secara mandiri. Sejak adanya kebijakan wajib belajar pada abad 17, masalah pendidikan menjadi mulai beralih pada kewajiban negara. Nah, sejak adanya kebijakan wajib belajar pada abad ke-17 ini, masalah pendidikan merupakan kewajiban dari negara itu sendiri. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar menjamin hak setiap orang untuk secara bebas mengembangkan kepribadiannya dan memilih sekolah. Nah, jadi di sini ada Undang-Undang Dasar yang menjamin hak setiap orang untuk menentukan dia memilih sekolah. Nah, pendidikan kejuruan dan pekerjaan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Jadi tidak ada paksaan dari pihak manapun. Nah, berdasarkan tata negara federal Jerman, kewenangan pendidikan dibagi menjadi federasi dan negara bagian. Nah, negara bagian bertanggung jawab untuk sekolah umum dan sekolah kejuruan serta kanak-kanak. Pada sistem kuliah biasanya menggunakan bahasa Jerman, tetapi di beberapa universitas juga menggunakan bahasa Inggris. Model perkuliahan tersusun dari perkuliahan, seminar, diskusi dalam ukuran kecil atau dalam kelompok kecil, dan latihan. Nah, di Jerman ujian biasanya dilakukan oleh profesor langsung yang bersangkutan. Untuk pendanaan pendidikan dibebankan pada anggaran belanja negara bagian dan partisipasi masyarakat lokal. Pembagiannya meliputi pendanaan biaya personil yang dibebankan kepada negara bagian dan infrastruktur yang melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, pemerintah federal bertanggung jawab atas perluasan institusi pendidikan tinggi, sarana yang dibutuhkan dalam proses pendidikan dan kegiatan pendidikan. Dalam sistem pendidikan Jerman, tidak ada evaluasi nasional yang dilakukan secara teratur mengenai hasil pendidikan sebagaimana di Indonesia. Evaluasi program sangat terbatas pada penelitian yang ditugaskan pada suatu komisi atau panitia. Nah, pada prinsipnya, evaluasi tidak digunakan untuk menilai keberhasilan anak di sekolah, akan tetapi hanya untuk keperluan mengetahui kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Hasil evaluasi dibuat dalam bentuk laporan kemajuan tertulis, partisipasi terbesar murid dalam kelas, dan tugas rumah dijadikan sebagai dasar penilaian evaluasi. Nah, yang selanjutnya adalah kurikulum dan negara pengetahuan yang akan disampaikan oleh Nanda. Baik, selanjutnya perkembangan kurikulum di negara Inggris. Pendidikan dasar nasional pertama di Inggris pada tahun 1870 itu sangat berkaitan erat dengan kurikulum yang didefinisikan sebagai 4 RS, yaitu membaca, menulis, menomori, dan yang terakhir adalah agama.
Kurikulum sekolah parlemen sendiri didasarkan pada modal dasar gereja, salah satunya adalah melek huruf dan berhitung, memberi orang miskin keterampilan dasar untuk pekerja dan menyebarkan nilai-nilai moral Kristen di masyarakat melalui agama. Kurikulum sekolah tujuannya bukan untuk melatih elit pemimpin nasional dan budaya yang dididik di sekolah umum berbayar. Yang selanjutnya adalah pengembangan kurikulum nasional. Pengembangan kurikulum nasional adalah proses yang benar-benar demokratis, yakni disetujui sebagai keputusan oleh House of Commons and House of Nobility. Untuk demokrasi, seperti yang diutarakan Jim Chalandhan, setiap orang yang berkepentingan harus bisa berkontribusi dalam pembentukannya sebelum masuk parlemen. Penting bagi negara dengan populasi 60 juta penduduk untuk menyepakati apa yang harus dihitung, karena pengetahuan adalah tugas yang sulit dan dibutuhkan sekitar 4 tahun dalam gagasan kursus hingga implementasinya. Ini menghasilkan kisah kontroversi, konspirasi, dan manipulasi yang luar biasa. Perjuangan antara pemerintah dan pegawai negeri, profesional, dan akademisi. Ini diprakarsai oleh Sekretaris Pendidikan Kenneth Baker. Selanjutnya adalah buruh baru dan kaum modernis. Kurikulum berbasis mata pelajaran menunjukkan pemikiran neokonservatif di dalam partai konservatis. Harapannya adalah untuk mempertahankan atau kembali ke model kurikulum tradisional yang digunakan oleh anggota pemerintah, sekolah, atau anggota tata bahasa mereka yang berpengalaman. Perwakilan khas dari kelompok sayap kanan Hillage adalah telinga Perdana Menteri dan Sekretaris Negara. Mereka secara eksplisit menolak pemikiran profesional dari kurikulum LUM dan kritik dari komunitas akademik karena kekurangnya epistemologi yang sesuai. Masalah lain adalah bahwa tidak satu pun dari 10 mata pelajaran yang melibatkan politik, studi sosial, atau filsafat. Hal ini adalah kursus yang aman dan konservatif, fakta dan keterampilan. Jangan mempertanyakan atau menantang masyarakat. Neokonservatif disertai dengan campuran kenaifan dan sinisme. Dalam arti tertentu, yang menulis dokumen tersebut tampaknya tidak mengetahui kemungkinan alternatif untuk pengetahuan dan kursus, yang dalam arti naif. Asumsi tentang ujian nasional juga naif, yaitu gagasan bahwa setiap mata pelajaran dapat dievaluasi secara nasional pada akhir setiap mata pelajaran. Tahap kunci menunjukkan bahwa ia tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang akan dilibatkan. Langkah sinis adalah mengirim dokumen sebagai dokumen konsultasi pada 1 Juli. Meminta tanggapan sebelum 1 September, yang merupakan waktu singkat bagi guru untuk berlibur. Keberatan itu terhadap proposal jelas tidak dapat diterima dan memang terbatas. Setelah Baker menerbitkan makalah konsultasi pada tahun 1987, ia membuat keputusan singkat tentang 10 topik. Yang selanjutnya adalah kurikulum sekunder. Dalam pembelajaran menengah, pengaruh baru pada kurikulum mengambil lebih lama buat mengambil wujud. Sehabis masuknya kewarganegaraan, pergantian nyata sudah meliberalisasi kurikulum sekunder, yang pada awalnya merupakan kebutuhan untuk melepas ruang yang diakibatkan oleh sangat banyak subjek yang berdasarkan subjek. Serta pada tahun 2002, Undang-Undang Pembelajaran memberikan peluang kepada siswa untuk membatalkan riset bahasa asing. Mengukur yang kedua merupakan upaya untuk menginisiasi kreativitas serta inovasi dalam kurikulum lewat privatisasi perguruan. Terdapat pemikiran kalau kurikulum pasca 16 sangatlah kecil. Dengan sebagian besar siswa belajar cuma A5 AS serta 3 tingkatan A. Serta itu tidak lumayan berkaitan erat dengan ketenaga kerjaan. Pada tahun 2005, pemerintah menugaskan Mike
Tomlinson, mantan Kepala Inspektur Sekolah, untuk meninjau kurikulum serta kerangka tes untuk pembelajaran pasca 16. Selanjutnya adalah kurikulum tahun-tahun awal. Kurikulum nasional diperuntukkan kepada undang-undang anak umur sekolah saja, sehingga pembibitan serta kelompok bermain nyaman untuk menjajaki kurikulum serta tata cara sepanjang ini. Mereka pakai, cocok untuk evaluasi handal mereka. Banyak pembibitan tidak terletak di zaman mempertahankan syarat negeri, namun terletak di zona swasta, sehingga susah supaya pemerintah mempunyai dampak langsung pada kurikulum mereka. Di Indonesia sendiri, perkembangan kurikulum telah dilakukan semenjak tahun 1947. Di Indonesia, dalam mengembangkan kurikulum berdasarkan kondisi real di lapangan yang kemudian bersama-sama masyarakat dalam menentukan dan mengembangkan kurikulum. Tugas pemerintah di sini hanyalah memberikan bimbingan dan dorongan agar kurikulum yang diharapkan dapat mampu dikembangkan atau diimplementasikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian review dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.